Kabupaten Merangin merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang kaya akan tempat wisata alam. Banyak sekali ditemukan objek-objek wisata eksotis yang masih alami dan begitu dikenal oleh wisatawan. Keindahannya pun patut diperhitungkan dan bisa menjadi alternatif destinasi wisata di Jambi. Air terjun tepian mandi Dukun Bertuah merupakan salah satunya. Kecamatan Lembah Masurai, Jangkat, dan Jangkat Timur merupakan beberapa kawasan di Kabupaten Merangin yang memiliki potensi pertanian, perkebunan maupun wisata yang dikembangkan. Karena kawasan ini memiliki kesuburan tanah dan pemandangan yang indah. Di antara potensi pertanian yang dikembangkan adalah pertanian kopi. Tak heran jika dari kawasan ini terkenal dengan kopi Jangkatnya yang dikelola dan dikembangkan oleh warganya. Selain itu, potensi wisata juga bisa dikembangkan di kawasan ini. Keindahan alam yang berada di daerah dataran tinggi memiliki beberapa objek wisata alam yang sudah dikelola maupun yang masih belum dikembangkan. Ada beberapa potensi alam yang ada di kawasan ini, diantaranya keberadaan dan beberapa danau, air terjun, gunung maupun wisata jelajah kopi. Akan tetapi, tidak cukup satu hari untuk bisa menikmati beberapa objek wisata alam yang ada di kawasan ini. Kali ini saya akan melihat bagaimana dan apa potensi yang ada di salah satu di kawasan desa ini. Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur merupakan salah satu desa yang berada di ujung Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Seperti desa-desa lainnya yang ada di kabupaten ini. Desa Rantau Suli memiliki beberapa potensi alam yang bisa dikembangkan untuk objek wisata alam dan perkebunan. Perjalanan saya dimulai dari Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Ini adalah desa asal muasal Desa Rantau Suli sebelum berkembang. Masyarakat masih mempertahankan keberadaan rumah tua yang ada di Desa Rantau Suli. Nah, sekarang kita berada tepat di salah satu tempat, yaitu desa atau awal mula dari Desa Rantau Suli. Di sini kita bisa lihat bagaimana keindahan atau keaslian dari rumah-rumah penduduk zaman dahulu atau rumah-rumah tua yang ada di sini. Nah, kita akan lihat bagaimana juga situasi ataupun kearifan lokal masyarakat di sini yang selalu menjaga bahasa-bahasa lokal yang tentunya menjadi sesuatu yang lebih menarik di desa ini. Kata warga setempat, ada potensi wisata alam yang ada di sekitar desa, yaitu air terjun tepian mandi Dukun Bertuah. Mendengar namanya saja pasti orang mengira air terjun ini sangat berkaitan dengan nuansa mistis. Air terjun tepian mandi Dukun Bertuah memang dikenal angker oleh penduduk sekitar. Berbagai cerita seram sama sekali tak menciutkan niat saya untuk mendatangi air terjun dengan tinggi sekitar 100 meter dan dikelilingi tebing terjal menjadi fenomena yang sungguh menawan.
Secara geografis, letak air terjun tepian mandi Dukun Bertua berada di Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, atau beranjak sekitar 95 km dari Kota Bangko, ibu kota Kabupaten Merangin. Ya pemirsa, akhirnya kita sampai juga di salah satu tempat wisata atau juga potensi wisata yang ada di Desa Rantau Suli ini, yaitu kita berada tidak jauh dari pemukiman ataupun perkebunan yang ada di sekitar masyarakat yang ada di sini. Bisa kita lihat bagaimana keindahan atau ketinggian dari perkebunan atau tempat yang lebih tinggi dari air terjun tersebut. Nah, seperti apa keindahan lainnya atau keindahan yang ada akan kita lihat secara lebih dekat lagi. Ayo kita ke bawah lewat timur. Keberadaan air terjun ini masih cukup alami. Sudah dibangun jalan setapak untuk bisa mencapai dasar air terjun dan diperlukan tenaga yang ekstra. Nah pemirsa, setelah kita tadi melewati anak tangga agak melingkar itu Pak ya. Ada berapa anak tangga tuh lebih kurang nih? Semuanya. Ini sekitar 500-an. 500 artinya baru separuh yang kita lewati. Ya, dan juga kita lewati di sini ada semacam batu cadas yang ditopangi oleh tumbuhan besar. Ini pohon apa ini kalau di sini namanya Pak Kades? Kayu aro. Iya, kayu aro ya Pak Anji ya. Oke. Di sini kita mulai terasa sekali suhu atau udara semakin sejuk, artinya kita semakin dekat dengan air terjun dan tidak lama lagi kita akan sampai. Nah, untuk itu kita akan melihat semakin dekat lagi. Ayo, boleh Pak Abin? Ya. Ya, begitu sampai di lokasi, saya harus menuruni anak tangga yang dibangun untuk mempermudah pengunjung desa sampai ke bawah atau dasar air terjun ini. Perjalanan menurunin anak tangga, saya bisa melihat bagaimana kondisi yang alami dengan tebing batu alami. Meski sudah dibangun jalan setapak, tapi dikarenakan kelembapan sekitar air terjun, kondisi jalan menjadi licin, maka diperlukan kehati-hatian. Ya, sekarang saya sudah berada persis dekat sekali dengan air terjun tepian mandi Dukun Bertua dari Desa Rantau Suli, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, ini biasanya air terjun ini akan jauh lebih jernih atau lebih bening, tapi dikarenakan tadi malam diguyur hujan cukup deras, jadi agak berwarna airnya agak sedikit gelap. Dan biasanya juga di sini kalau agak sedikit surut, di sini banyak sekali para pengunjung atau wisatawan yang mandi, bahkan untuk makan-makan seperti makan siang ataupun sarapan yang ada di pinggir sungai ini. Mudah-mudahan ini kedepannya akan jauh lebih baik dan bisa dikelola oleh masyarakat desa tentunya. Perjuangan untuk mencapai lokasi air terjun seolah-olah terbayar lunas dengan panorama yang disuguhkan. Gemuruh suara derasnya air yang jatuh menjadi pengobat rasa lelah dan juga sangat menenangkan jiwa. Apalagi air terjun ini masih sangat lestari dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rindang. Air terjun Dukun Bertua memiliki ketinggian yang mencapai 100 meter, berada di tebing-tebing yang terjal, membuat air terjun ini nampak eksotis dan indah. Bisa dilihat tebing-tebing ini juga tertutup dengan tumbuhan hijau yang seolah semakin memperindah air terjun. Sejuknya udara dan suasana asri pun seolah menghilangkan kesan angker pada air terjun ini. Dibuka secara umum, saya Kades tahun 2004 itu mulai dibuka secara swadaya masyarakat, gotong royong dengan pemuda termasuk seluruh masyarakat Rantau Suli ini. Gotong royong mulai dibuka ini jalannya. Itu dengan tangga yang sulit dilewati. Kemudian
mulai berkunjung masyarakat lokal. Maka oleh sebab itu pada periode saya kades yang kedua, ini 2016, saya buka tanggal 1000 ke bawah, maka pengunjungnya melalui Facebook, maka berkunjunglah masyarakat di sini, atau dari Kabupaten Morobungu, ada juga yang dari Jambi, maka banyaklah pengunjungan yang sampai ratusan. Dari Padang juga ada. Debit pada air terjun ini cukup tinggi. Dari jarak 30 meter saja wisatawan akan dibuat basah dengan cipratan air. Namun sayang, saat saya kesini kondisi air keruh karena sebelumnya hujan turun sangat deras sehingga memperkeruh kondisi air. Jika tidak turun hujan, pengunjung bisa mandi di aliran di bawah air terjun. Kami mengharapkan bantuan ini agar ditambah oleh pemerintah kita yang ada. Itu harapan kami. Karena yang ada bangunan ini memang yang pertama sudah yang masyarakat. Yang kedua yaitu dibangun melalui dana desa, DD. Setelah itu harapan ke depan ini kami mengharapkan bangunannya merupakan balai perizinannya atau jalan ini tanggal 1000-nya akan ditambah. Karena di sekitar air terjun tidak ada pedagang makanan, sebaiknya bagi yang berkunjung ke sini membawa bekal dari rumah. Kecuali pada saat lebaran, ada pedagang makanan yang berjualan di sekitar air terjun. Harapan, imbauan saya kepada masyarakat, baik para pemuda untuk di sini, agar sama-sama kita bersama mengelola air terjun Dukun Batuah ini, supaya lebih dikenang di Merangin khususnya, dan lebih berkenang lagi di Provinsi Jambi. Air terjun tepian mandi Dukun Batuah ini masih belum tersentuh pembangunan dari pemerintah. Baru sebatas pembangunan jalan setapak dan satu bangunan gazebo atau tempat berteduh. Meski lokasinya cukup dekat dengan pemukiman warga, hanya berjarak sekitar 1,5 km. Keindahan air terjun tepian mandi Dukun Batuah juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai objek pemotretan, apalagi bagi kamu yang hobi hunting foto, khususnya memotret keindahan panorama alam. Ada banyak yang bisa diabadikan di sini, seperti air terjun, tebing-tebing terjal, serta sungai lengkap dengan bebatuan dengan air yang mengalir. Setelah menikmati keindahan alamnya, kini saatnya saya mencari oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Selain keindahan alamnya, kawasan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ini juga memiliki tanah yang subur dan cocok untuk pengembangan tanaman kopi. Apalagi kopi Jangkat yang pernah memperoleh penghargaan karena dihasilkan dari olahan biji kopi dengan jenis Robusta yang telah beradaptasi di lancap Bukit Barisan selama lebih dari 100 tahun. Dan saatnya saya akan mencicipi jenis kopi yang katanya pernah menjadi juara nasional pada kontes kopi. Ya pemirsa, kita masih di Jangkat Timur. Kita selain menikmati tadi pemandangan alam yang cukup indah, kita sekarang menikmati secangkir kopi dari Jangkat Timur. Nah, kita ingin tahu sih sejarah atau asal muasal dari kopi ini yang sekarang sudah cukup
dikenal oleh masyarakat Provinsi Jambi bahkan di luar ya Pak ya. Nah kita pengen tahu Pak, sebenarnya kopi Jangkat ini atau petani Jangkat ini sejak kapan hadir dan menjadi salah satu produk andalan lokal dari Jangkat Timur ini Pak? Tentang kopi, logo kita juga itu kopi di Jangkat Sungai Tenang. Itu kita mulai berproses tentang kopi di Jangkat Sungai Tenang itu tahun 1997 kemarin. Jadi kita sampai hari ini berproses tentang kopi ini dan kita perkenalkan. Nah ternyata kita rasa kopi ini memenuhi syarat dan kita pernah juara di Bali SCI Expo yang kemarin tahun 1998. Itu tingkat Asia atau tingkat nasional? Nasional. Ya, nasional dari ya? 108 sampel kita juara 1. Oke, kalau untuk penggiat petani sendiri sekarang sudah makin banyak atau memang masih beberapa desa, Pak? Jadi kalau untuk penggiat kopi sebenarnya karena kita masih tahap pemula itu kita arahkan untuk 3 buah desa dulu awalnya. Tetapi untuk sekarang itu sudah banyak desa juga sudah ikut menggiati kopi, di mana kopi spesial dengan harga spesial kita mengusahakan untuk itu. Oh gitu. Kalau ini target atau pemasaran kita ini ke mana yang kita distribusikan? Nah, alhamdulillah kalau untuk sementara kita sudah dikenal di Jambi juga, kemudian di Pulau Jawa, di Jakarta, di Semarang juga ada sebagian di Jawa Timur juga di Surabaya itu memesan kopi kita karena kita sudah dikenal. Dan juga ada sekitar lebih kurang 3 kilo per bulan itu ada datang permintaan dari Kalimantan Selatan itu dari Banjarmasin. Oh gitu. Kalau semakin banyaknya permintaan terkait stok atau kopi ini, apakah kita sudah memenuhi atau memang terkadang masih ada kendala mungkin kurangnya bahan baku atau juga dari petaninya yang belum siap atau seperti apa kendalanya? Nah, alhamdulillah kalau kendala itu di tingkat pemasaran. Yang kita kopi karena bahan baku di sini melimpah itu ribuan hektar di sekitaran sini. Cuman karena kita bertahap, maka di bidang pemasaran kita memang keteter. Jadi untuk memperkenalkan ini dan juga untuk meraih konsumen juga itu kan butuh pengetahuan, dan kami petani sebenarnya didampingi oleh Lembaga Tiga Beradik Bangko. Jadi mereka lah juga yang membantu kita untuk memasarkan ini. Tapi alhamdulillah sekitar 3 bulan terakhir ini kita punya stok 7 ton itu di Bangko, di koperasi. Kita sudah punya koperasi CPM namanya, Cahaya Puncak Merangin. Oh. Nah, jadi itu digudangkan di Bangko dan itulah yang dipasarkan di mana-mana mereka membutuhkan. Oke Pak, boleh saya cicip lagi Pak? Boleh. Nanti boleh ya, diminta buat oleh-oleh. Oke, alhamdulillah, insyaallah ada. Ya, setelah menikmati rasa kopi Jangkat yang disajikan Pak Sopian tadi, tidak lengkap rasanya kalau tidak melihat bagaimana proses kopi sampai bisa dinikmati oleh para penikmat kopi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana proses ciri khas dari kopi Jangkat Timur ini. Ya Pak, ini kita melakukan apa nama proses ini? Haling. Haling. Jadi kita ini menghaling, ini proses natural. Natural jadi maksudnya? Natural ini kita petik merah, kemudian langsung kita rendam untuk sortasi, di mana yang merapung kita keluarkan. Yang terbenamlah kita jemur kering, tinggi itu lebih kurang 80 cm di atas tanah. Kalau bisa tuh pakai dom, ini pakai dom lantai jemur. Oh gitu. Nah setelah kering 12%, maka kita melakukan haling tadi, heler, ya kan? Nah inilah yang kita temukan biji kopi ini. Oh, ini hasilnya Pak ya? Ya, jadi karena dia kopi petik merah, maka ini boleh kategori natural. Setelah proses ini, proses apa lagi yang kita lakukan? Kita melakukan proses itu ada full wash, itu pakai fermentasi seperti di sana tuh perendaman, fermentasi. Oh, direndam lagi? Direndam lagi, itu petik merah, kemudian kita sortasi, direndam, yang merapung dibuang, kemudian itu nanti pakai
pulper, itu mesin yang di sebelah ini. Iya. Jadi itu dikupas kulitnya, nanti keluar pakai kulit cangkang dia, kulit tanduk. Bisa juga orang atukan itu pakai HS. Nanti difermentasi selama 24 jam. Setelah itu dicuci, kemudian dijemur sampai 12%, dilakukanlah haler lagi. Artinya untuk menjadi suatu bubuk kopi itu makan waktu berapa lama, Pak? Kalau untuk tahap menjadi bean, dia bisa lebih kurang 2-3 minggu. Wah, cukup lama, Pak ya. Itu baru kita temukan namanya green bean, artinya itu beras kopi. Oke. Nah, setelah itu barulah kita melakukan penggonsengan. Kalau kita mau jadikan bubuk kan, kita gonseng itu 2 jam itu matang, kemudian baru kita bubuk itu seperti di dalam. Oh, nanti bisa kita lihat, Pak ya, Bisa yang bubuknya. kita lihat Iya. mesinnya. Oke, terima kasih, Pak. Oke Pak, selain kita melihat mesin di luar tadi, mesin pengupasan, nah ini agak sedikit besar ukurannya. Ini fungsi atau buat proses apa dari biji kopi ini, Pak? Nah, di sini biji kopi akan kita sangrai. Saat panen raya biasanya pengolahan kopi di sini akan sangat sibuk. Tapi sayang pada saat saya ke Desa Gedang, Kecamatan Jangkat Timur ini tidak sedang panen raya. Jadi kesibukan pengolahan kopi sedang sepi. Meski demikian, Pak Sopian dengan senang hati menjelaskan bagaimana proses pengolahan biji kopi bisa menjadi bubuk. Roasting ya. Kopi Jangkat hadir dari olahan 100% biji pilihan yang ditanam di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Robusta dengan cita rasa khas Gunung Masurai. Nah, sekarang kita sudah saatnya ini hampir proses finishing ya, Pak ya. Iya. Ini proses namanya ini proses apa nih, Pak? Pengemasan. Pengemasan. Jadi pengemasan ini bisa kita lihat ini ada nama kopinya nih. Ya. Kopi Kampung asli. asli ya dari Jangkat Timur. Ini desa apa, Pak? Desa Gedang. Desa Gedang. Ya, saya ditemani Pak Kades juga di sini. Kita akan melihat salah satu industri rumah tangga ini, Pak, atau industri kecil yang berkembang pesat di Kota Jambi, di Merangin ini, Pak ya. Ini selanjutnya seperti apa proses yang akan kita ini lakukan? Ini kopi. Ya. Terus kita kasih logo merek kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian baru kita seller. Karena ini sudah standar. Ini pakai aluminium foil. Ini sudah SNI. Jadi, SNI ya. Artinya kopi kita sudah standar nasional. Nah, pengemasannya ini udah bagus. Ini diharapkan kopi ini juga bertahan lama di dalam. Artinya terjamin secara higienisnya terjamin. Benar. Iya. Nah, setelah itu baru kita lakukan namanya seller. Ya, kita sudah selesai hasil pengemasan atau proses dari terakhir kopi ini. Begitu memiliki cita rasa dan aroma khas tersendiri. Untuk itu, kalau kita jalan-jalan ke Kabupaten Merangin yang ada di Provinsi Jambi, jangan lupa mampir ke Desa Gedang, Pak ya. Karena kita akan mendapatkan oleh-oleh dari kopi ini, yaitu kopi Jangkat Timur. Mantap! Itulah perjalanan saya di Desa Rantau Suli dan Desa Gedang, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Semoga perjalanan saya ini bisa menjadi referensi Anda untuk mengunjungi kawasan Jangkat yang memiliki banyak destinasi wisata alam dengan oleh-oleh kopi Jangkat.